Iya, jadi kita membahas ragam bentuk respon negara ya terhadap aktivitas terorisme di ruang siber. Eh, Pembahasan ini, gitu ya, eh, kekhawatiran saya adalah pembahasan ini kalau kita eh, eh, kita masukkan, gitu ya, dalam disiplin ilmu apa, gitu ya, ya dalam disiplin ilmu apa, maka sepertinya akan lebih berat ke ilmu hubungan internasional daripada ilmu-ilmu yang lain. Eh, Sebab ada bobot kajian tentang respon negara yang cukup berat di situ. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin kurang berminat dengan hubungan internasional atau tidak terlalu mengikuti perkembangan disiplin ilmunya atau apa ya lebih tertarik dengan katakanlah pergerakan kelompok kelompok-kelompok teroris atau kelompok-kelompok jihadis atau kelompok-kelompok Ikhwan gitu ya, mungkin akan kurang tertarik dengan apa yang akan saya sajikan gitu ya. Saya sangat paham itu. Dan ada cara lain tentunya, ada cara-cara lain untuk membahas bagaimana respon negara terhadap yang disebut dengan cyber terrorism itu. Dan literatur yang secara khusus membahas respon negara terhadap terorisme juga tidak banyak. Kalau bisa dibilang mungkin hanya ya sependek pengetahuan saya itu hanya segelintir gitu ya, hanya segelintir artikel dan apa literatur yang ada. Tentu tentu saya sangat senang jika teman-teman di sini memberikan challenge ke saya atau mempertanyakan apa yang saya sudah apa kaji gitu, dengan temuan-temuan lain, dengan bacaan-bacaan lain, dengan informasi-informasi lain, saya sangat senang sekali. Dan ini adalah merupakan bagian dari kajian saya secara pribadi yang tentu belum atau jauh dari selesai lah gitu ya. Eh, Pertama mungkin saya akan kilas balik sedikit bagaimana kemarin itu kita eh, sudah membahas dikotomi terorisme online, itu ya dikotomi terorisme online. Kita mengenal istilah cyber terrorism, tapi juga ada terorisme online. Jadi kalau terorisme cyber terrorism yang biasanya cara menulisnya disambung gitu ya. Redaksinya itu disambung. Cyber terrorism itu digabung, itu mengacu pada aktivitas yang pertama, yang nomor satu, teknologi digital, sorry, maaf, saya koreksi, mengacu pada aktivitas nomor dua ini, teknologi digital sebagai sarana melakukan serangan dan target serangan siber. Ya. Jadi eh, cyber terrorism tulisannya digabung, redaksinya digabung, eh, adalah penggunaan teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan serangan dan target, dan melakukan serangan dan target dari serangan siber yang dilakukan oleh kelompok teroris. Nah, sebagaimana yang kita sudah ketahui dan sudah bahas bahwa eh, kategori yang kedua ini adalah bentuk yang hypothetical, gitu ya, serangan yang hypothetical. Minggu lalu juga sudah kita bahas bagaimana kelompok-kelompok teroris di dunia gitu ya, belum menggunakan eh,
eh, apa namanya, cyberspace atau ruang siber atau teknologi siber sebagai sarana melakukan serangan atau target serangan, gitu ya. Kelompok teroris melakukan serangan terhadap jaringan komputer itu belum terjadi, belum tercatat, gitu ya. Tapi kalau kelompok teroris menggunakan teknologi digital, ya, jadi kalau kita perluas himpunannya, gitu ya, kita perluas dari ruang siber, mencakup drones, mencakup apa tuh 3D printing, mencakup artificial intelligence. eh, untuk drone sudah ada, yang lain-lainnya datanya sulit diperoleh, datanya sulit diperoleh. Jadi kalau kita perluas himpunannya menjadi teknologi digital, maka kemungkinan teknologi digital dalam arti yang lebih luas daripada ruang siber itu sudah digunakan untuk memfasilitasi serangan atau operasi kinetik, ya, eh, organisasi teroris. Itu mungkin sudah. Eh, yang jelas untuk organisasi-organisasi teroris yang menghadapi eh, penentangan dan permusuhan yang keras dari negara atau kelompok negara, itu akan merespon juga dengan suatu inovasi yang tinggi. Terutama kalau organisasi teroris ini juga didukung oleh negara. Nah, eh, kemudian di kelompok yang satu, di apa namanya itu, di tipologi yang pertama, teknologi digital sebagai sarana atau fasilitator, ini adalah definisi yang ekspansif, non restriktif dari cyber terrorism. Mengapa kita sebut ekspansif dan non restriktif? Karena aktivitas yang dicakup di dalam eh, apa ini namanya, di dalam aktivitas siber yang ada di dalam tipe ini itu lebih luas daripada sekedar melakukan serangan. Semua aspek organisasi teroris itu diperhitungkan, gitu, di dalam definisi yang ekspansif ini. Definisi yang kedua ini adalah definisi yang restriktif, uh, ya, restriktif, atau kita orang menyebutnya pure cyber terrorism. Nah, kalau yang pertama ini ekspansif, non restriktif. Jadi semua aktivitas siber ada di situ. Dan tentunya tidak disukai oleh, ya, sebagian besar eh, ilmuwan ataupun studi terorisme dunia. Ya, definisi ekspansif itu tidak disukai. Mengapa? Karena teroris maupun orang biasa, ya, orang sipil yang tidak berdosa, oh bukan tidak berdosa, non kombatan, kita semua berdosa, ya. Karena warga sipil biasa, non kombatan dengan teroris tidak bisa dibedakan di ruang siber. Mereka tidak bisa dibedakan. Jangankan warga sipil biasa dengan teroris, teroris dengan penjahat lain tidak bisa dibedakan di ruang siber. Oleh karena itu, definisi yang ekspansif ini dikhawatirkan akan mengakibatkan semakin ambigunya definisi terorisme itu. Nanti kalau ada teroris yang menggunakan, katakanlah, setrikaan gitu, menjadi teroris setrikaan, ironing terrorism, atau teroris yang menggunakan apa misalnya kendaraan bermotor atau mobil jadi car terrorism. Jadi apapun bisa jadi terorisme. Ketika apapun menjadi terorisme, maka maknanya menjadi kosong, menjadi tidak ada. Itu yang dikhawatirkan. Namun di sisi lain ada keresahan di antara kalangan penstudi yang lain, dan keresahan ini juga tidak
bukannya tidak signifikan, ini cukup signifikan. Ya, kira-kira kisaran 20-40% pengamat gitu ya, yang melihat bahwa eh, penggunaan ruang siber oleh organisasi teroris semakin ekspansif, gitu, semakin jamak, dan memfasilitasi organisasi mereka. Jangan sampai hanya karena kita tidak bisa sepakat soal definisi, lalu kita tidak bisa mengamati atau mengobservasi sama sekali. Ini yang harus dihindari. Jadi perkembangan empiriknya harus terus dipantau. Perkembangan empiriknya harus terus dipantau. Jangan lewat hanya karena nggak ada definisi. Jadi bisa dikatakan pada saat ini perstudi terorisme dunia sedang pecah jalan, masing-masing sepakat untuk tidak sepakat. Oke, you mau fokus pada penggunaan ruang siber untuk operasi ofensif sebagai definisi terorisme. Silahkan amati terus. Kami yang menganut definisi yang ekspansif akan mengamati juga, gitu, dan akan membuat tipologi-tipologi, pemetaan-pemetaan, mapping-mapping. Sekarang ini organisasi teroris di dunia apapun itu, individu apapun menggunakan ruang siber untuk apa saja, diikuti terus. Ruang siber maupun juga teknologi-teknologi digital lainnya. Nah, tetapi teman-teman begini, ternyata eh, apa namanya pecah jalan dari definisi terorisme siber ini juga mengakibatkan pecah jalan dalam hal responnya bagaimana. Responnya bagaimana. Bagi teman-teman yang ingin restriksi atau membatasi respon terhadap cyber terrorism itu pada serangan-serangan yang bentuknya apa namanya tuh serangan penggunaan ruang siber yang ofensif, maka mereka akan menyarankan tindakan-tindakan yang sesuai dengan itu, yaitu building firewall. Firewall itu adalah sebuah antivirus begitu ya teman-teman ya. Gampangnya itu antivirus, tapi lebih dari sekedar antivirus. Firewall membatasi siapa yang bisa mengakses dan siapa yang tidak dibiarkan mengakses fasilitas siber tertentu, misalnya sebuah aplikasi atau sebuah situs web atau sebuah dan lain-lain. Jadi ada tentu sangat lazim bagi kita ya teman-teman mengakses siap NG, memasukkan password ya kan, itu adalah sebuah firewall. Jadi itu gateway. Jadi building firewall against illegitimate system penetration. Itu langkah yang dianjurkan oleh mereka yang menganut definisi restriktif. Kemudian resilience of digital network to recover after an attack. Resilience itu artinya kemampuan untuk bangkit kembali setelah dihantam. Jadi resilience itu kembali beroperasinya kembali beroperasinya suatu fasilitas siber gitu ya atau infrastruktur digital setelah dia dihantam oleh serangan tertentu misalnya malware atau DDoS. Resilience. Basis pemikirannya adalah serangan siber di dunia itu tidak bisa diprediksi bentuknya apa, kapan terjadinya, siapa pelakunya. Setiap saat pasti terjadi serangan siber. Dalam 1 tahun, Indonesia mengalami serangan siber jumlahnya 500 juta serangan siber per tahun. Mulai dari yang ecek-ecek, coba-coba, istilahnya noob, ya, baru coba-coba, sampai yang paling canggih. Itu laporan dari BSSN setiap tahun. Itu ratusan juta per tahun. Jadi mustahil untuk mencegah serangan siber.
mustahil. Yang bisa dilakukan adalah membangun resiliency dan firewall. Satu, firewall sehingga mereka tidak bisa mempenetrasi. Yang kedua, kalau sampai terpenetrasi dan kalau sampai terjadi serangan, bisa bangkit kembali. Teman-teman di pengamat-pengamat, penstudi-penstudi cyber security itu mengukur kemampuan resiliensi itu dari kemampuan untuk seberapa lama dia bisa bangkit kembali setelah diserang. Jadi setelah diserang bisa bisa aktif lagi dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam. Itu adalah tingkat resiliensinya. Ya, istilahnya it is not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and get back up gitu. Jadi bisa balik lagi, recover. Nah, including redundant infrastructure. Redundant infrastructure itu berarti ada backup system, bukan hanya backup data, tapi backup system. Ada operating system yang bisa otomatis bangun dan mengambil alih kerja dari suatu layanan. Kemudian readily available patches. Patches itu adalah loophole, sorry, uh, penutup dari loophole. Ya, loophole itu adalah celah dalam security system yang bisa dipenetrasi oleh hacker, dan patch itu adalah yang menutupnya, ya, seperti algoritma tambahannya, update software. Nah, kemudian yang ketiga, training and education of human resources for information, berarti literasi digital dan literasi keamanan cyber untuk staff maupun pengguna, Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya teman-teman, untuk mereka yang menganut definisi yang restriktif itu, eh, respon-responnya adalah respon-respon keamanan siber, bukan respon-respon apa? Bukan respon-respon misalnya counter violent extremism atau kontra narasi atau narasi alternatif atau apa ya, deradikalisasi, bukan itu. Bukan sektornya itu bukan terorisme atau kontra terorisme sama sekali. Sektornya itu adalah keamanan siber. Ini bagian definisinya restriktif. Kemudian ini ada survei dari uh, survei dari McDonald dan Jervis tahun 2017 yang menanyakan what are the most effective countermeasures against cyber terrorism. What are the most pressing the most effective counter, apa menurut Anda countermeasure yang paling efektif? Nah, tentu ini adalah survei ya teman-teman. Dan yang data yang didapat itu adalah perspektif, ya, bukan kenyataannya karena hypothetical, ya. Ada di sini target hardening, pengerasan target. Ini tidak beda, tidak lain tidak bukan adalah dengan firewall itu tadi, ya, pengerasan target firewall. Training and education, ya, tadi yang nomor 3 ya. Kemudian greater intelligence, ya, berarti pengetahuan atau informasi strategis tentang kemampuan organisasi teroris dalam menggunakan ruang siber, dalam hal platform apa yang mereka bisa gunakan, dan itu. Personal responsibility vigilance atau vigilance, ya, kewaspadaan diri. International cooperation, kerjasama internasional, ya. Redundant infrastructure, backup system. Public-private partnership, berarti antara pemerintah, kemudian internet service provider, dan user. Ya, jadi di ruang cyber tidak ada otoritarianisme murni, tidak ada kebebasan murni. Semua, terutama untuk demokrasi, ya, saya kira. Demokrasi itu termediasi di ruang cyber, termediasi oleh tech companies atau perusahaan-perusahaan digital dan ISP. Jadi uh, aktor non negara sangat sentral dalam ruang siber.
Kemudian tackling root causes of terrorism. Jadi alih-alih apa ini namanya menangkap teroris yang menggunakan ruang siber, yang disarankan adalah tackling the root causes. Ya kan? Berarti persoalan-persoalan yang sifatnya offline ini, bukan di ruang sibernya, tetapi di luar daripada ruang sibernya, di ruang fisiknya. Security management procedures dan lain sebagainya ya, kita bisa lihat. Yang jelas yang kita bisa tarik ke sini adalah bahwa eh, langkah-langkah yang dilihat dalam sebagian besar penjawab dari survei ini adalah langkah-langkah yang berakar pada definisi yang restriktif. Definisi yang restriktif dan eh, apa namanya eh, mengarah pada tindakan-tindakan pengamanan infrastruktur vital, gitu ya. Nah, memang yang belum terlihat di sini adalah infrastruktur vital atau critical infrastructure. Jadi salah satu antisipasi yang eh, dipikirkan oleh studi-studi terorisme siber, khususnya dalam hal respon, yaitu melakukan pengerasan target atau melakukan target hardening untuk infrastruktur vital atau critical infrastructure, karena diantisipasi kelompok teroris jika akan melakukan serangan siber akan menarget critical infrastructure. Nah, kemudian dari definisi yang ekspansif seperti apa atau definisi yang non restriktif seperti apa respon itu terhadap cyber terrorism? Responnya ada 3 kelompok, tuh. Ya, ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah naratif respons. Naratif respons seperti sesuai dengan namanya. Jadi respon terhadap terorisme siber yang naratif ini memang menyasar pada propaganda, ya, pada ujaran dan propaganda di ruang cyber, baik itu lewat platform media sosial, website maupun video streaming, eh, apalagi macam-macam ya. Dan sifatnya naratif. Jadi memberikan narasi alternatif atau narasi tandingan ya, counter naratif untuk melemahkan, menggerogoti legitimasi dari pesan yang disampaikan oleh propaganda terorisme. Tentu teman-teman saya kira lebih tahu daripada saya ya narasi-narasi seperti apa yang selama ini disirkulasikan dan dalam pembacaan-pembacaan kita juga kita bisa mengetahui bagaimana narasi itu memiliki arti yang penting dalam evolusi pergerakan terorisme, ya. Eh, Kecenderungan untuk patuh gitu ya kepada doktrin yang ada, kemudian menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang nyata, membela Muslim yang teropresi sebagai suatu manifestasi dari keimanan dan akhlak. Itu adalah line atau garis merah, garis besar dari propaganda-propaganda itu. Sehingga narasi-narasi alternatif tentunya menyampaikan sesuatu yang ya kira-kira bahwa ada lebih dari satu cara untuk memanifestasikan akhlak dan keimanan dan lain sebagainya, sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas dan lain sebagainya. Dan kuncinya di sini adalah legitimasi, ya kan? Legitimasi, ya. Sumbernya siapa, yang berbicara itu siapa. Ya, kalau saya yang berbicara ya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau dari mantan aktivis atau mantan
pejuang gitu ya misalnya, itu tentu akan lebih didengar. Jadi legitimasi penting. Dan legitimasi itu juga punya catatan penting, dia akan lebih kuat, eh, semakin independen semakin kuat. Jadi kalau terlihat independensinya itu cacat, ya terafiliasi dengan establishment. Saya nggak mengatakan pemerintah, tapi establishment itu bisa jadi corporate, bisa jadi pemerintah, bisa jadi apapun sesuatu yang higher power yang sifatnya okupasi gitu ya, sifatnya mendominasi, maka legitimasinya pun akan berkurang. Jadi legitimasi, kemudian formulasi pesan yang apa namanya mengajak berpikir kritis, sebenarnya berpikir kritis, mengajak apa namanya orang untuk apa independen dari afiliasi tertentu dan lebih bisa berpikir kritis, itu justru diarahkan begitu. Nah, yang kedua, kelompok kebijakan yang kedua itu sesungguhnya bertentangan dengan yang pertama, yaitu represif. Represif ini eh, kita bisa melihat terutama dalam pemblokiran, ya, pemblokiran akun, pemblokiran website, eh, penyensoran eh, konten-konten, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh corporate, ya, oleh ISP, dan eh, apa namanya diawali dengan asupan informasi dari pengguna, dari user, gitu. Ya, jadi saya mengkategorikan ini represif gitu. Ya, karena ya sesuai dengan namanya yang terjadi di situ adalah penyensoran gitu kan. Pemblokiran, apa namanya, pembatasan atau penutupan akses terhadap suatu platform ya. Dalam bahasa Inggris dikenal juga yang namanya deplatforming ya, memblokir itu deplatforming. Repressive measures cukup populer juga gitu. Bahkan negara-negara Barat yang katanya demokratik dan tidak berusaha untuk menjauhi ya dari kebijakan-kebijakan blokir pemblokir ini mulai ikut-ikutan ya, mulai mengadopsi juga. Terutama kalau teman-teman lihat di Prancis gitu ya, Presiden Macron itu mengusulkan suatu kebijakan di Uni Eropa untuk melakukan penyensoran dan juga melakukan pemidanaan gitu ya, terhadap user yang lihat-lihat ya, lihat-lihat website radikal dan lain sebagainya atau konten-konten radikal. Eh, itu jadi sebenarnya menurut saya walaupun namanya denotatif ya, maknanya itu peyoratif gitu, represif, non demokratik, tapi eh, apa namanya lambat-lambat ya, lambat laun dia mulai diadopsi oleh negara-negara demokrasi. Kemudian pendekatan intelligence ini juga kategori yang saya lihat ada semestinya gitu ya. Pendekatan intelligence tidak berorientasi pemidanaan, tidak juga berorientasi netralisasi narasi, ya, tidak berorientasi itu. Orientasinya adalah intelligence. Intelligence apa? Berarti mengumpulkan informasi. Udah itu aja. Orientasinya mengumpulkan informasi. Jadi aparat ada di hadir di chat room begitu ya, hadir di chat room, hadir di platform-platform tertentu di mana mereka bisa ada forum-forum tertentu, bisa 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 menemukan forum gitu ya, eh, dan mengumpulkan informasi gitu, mengumpulkan informasi. Bisa saja informasi ini kemudian diasup ke pendekatan represif ya. Nanti di salah satu yang lain di pendekatan represif itu adalah yang sangat-sangat represif, yaitu penangkapan. Yaitu penangkapan atau eh,
apa namanya netralisasi fasilitas digitalnya, ya. Jadi IP address-nya dikejar, orangnya ditangkap, ya. Kemungkinan dalam hasil pengumpulan intelijennya, komunikasi digitalnya sudah mengarah pada perencanaan atau eksekusi. Ini yang kemudian bisa dieksekusi juga, bisa dipidana gitu ya, bisa ditangkap. Jadi kalau intelligence bisa saja mengasuk ke situ, tapi sebenarnya upaya utamanya adalah mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, kalau kita sebut dia adalah eh, kontra cyber terrorism, enggak juga sih, gitu. Karena dia justru mengambil manfaat dari cyber terrorism. Apa? Justru karena teroris hadir di ruang siber, mereka bisa ngumpulin informasi, gitu. Eh, tapi ya saya masukkan juga di sini ya, karena bagaimanapun itu adalah suatu kebijakan pemerintah, gitu ya. Nah, kemudian juga bagian dari respon yang ekspansif ini, respon dari definisi yang ekspansif, di sini dikatakan preventive approach, promoting alternative counter naratif ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, respon naratif. Counter narrative must counter every aspect of the extremist narrative. Every aspect of the extremist narrative. Ya. Jadi apa saja tuh aspek-aspeknya, aspek kepatuhannya, aspek bagaimana itu menjadi manifestasi akhlak dan keimanan, kemudian kepada siapa kesetiaan itu harus diberikan, dan lain sebagainya. Messengers need to be credible, saya juga jelaskan tadi, legitimasi ada pada penyampai pesan. Dissemination through maximize role of existing global institution. Maximize role of existing global. Jadi apa nih, PBB gitu ya, harus juga memberikan suatu dorongan pada negara-negara anggota untuk meningkatkan upayanya. Humor can subvert messages. Ada suatu gagasan bagaimana kalau respon-respon radikal itu kita buat jadi humor gitu ya, dibuat apa seperti meme atau dibuat seperti hal-hal yang mengkritis, sifatnya kritis tapi juga lucu sehingga banyak apa menjadi viral begitu ya. Eh, Kemudian, oh ini repressive approach juga ada, take down approach itu termasuk blokir, memblokir, filtering of keywords itu berarti Anda menggunakan search engine, kemudian Anda memasukkan keyword tertentu, search engine itu akan menolak memberikan informasi karena termasuk keyword yang difilter yang tidak boleh digunakan, hiding words in searches ya, termasuk itu. Weeding a garden is important, although weed will grow back. Nah, jadi tujuannya di sini adalah wasting the extremist time and effort to establish lost account and data. Tujuannya adalah mengerosi waktu, mengerosi sumber daya, waktu dan tenaga dari teroris. Establishing fake site. Nah, itulah lebih canggih lagi ya, fake site to cause suspicion and paranoia. Situs web yang hoax gitu ya, dan lain sebagainya. Anda bisa baca sendiri. Kemudian saya ingin sedikit menyoroti kebijakan-kebijakan nasional P5. P5 adalah negara-negara anggota DK PBB. Kebijakan-kebijakan nasional P5 terhadap terorisme tersebut telah semakin membuat nyata hadirnya cyber terrorism sebagai the most known of the catastrophic unknowns. Jadi kebijakan-kebijakan nasional ya semakin meneguhkan ancaman cyber terrorism itu sendiri. Bisa dikata di sini respon terhadap cyber terrorism atau respon terhadap pemikiran adanya cyber terrorism itu justru meningkatkan persepsi ancamannya. Jadi yang meningkatkan persepsi ancaman tentang cyber terrorism itu bukan ancamannya, tapi responnya, gitu. Yang apa memproyeksikan seolah-olah ancaman itu ada. Gitu ya. Nah, kemungkinan terjadi cyber terrorism terus-menerus ditanamkan dalam narasi pengambilan kebijakan.
sebagian besar pemerintah merespon ancaman terorisme online dengan mengadopsi strategi kebijakan yang mengkombinasi hukum pidana dan legislasi. Hukum pidana dan legislasi kontra terorisme. Jadi ada hukum pidana dan ada regulasi-regulasi yang berkaitan tentang kontranarasi, narasi alternatif, deradikalisasi, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan legislasi-legislasi kontra terorisme. Kemudian kerangka hukum pidana cybercrime dan keamanan siber. Jadi, teman-teman, pilar-pilar dari respon terhadap cyber terrorism itu adalah hukum pidana untuk untuk terorisme, hukum pidana terorisme, kemudian regulasi-regulasi yang mengatur respon terhadap terorisme, kemudian hukum pidana cybercrime dan keamanan siber. Ini yang terakhir yang kita belum punya. Pidana cybercrime sebenarnya ada, tapi tidak khusus untuk terorisme. Keamanan siber ini belum ada. Hukum untuk keamanan dan ketahanan siber belum ada di Indonesia. Saya akan bahas ini minggu depan di Wantanas. Jadi kita akan lihat Menko Polhukam dan Menkominfo sudah sampai mana untuk undang-undang ini. Oke, international cooperation, maaf ya, ini sebenarnya kutipan-kutipan catatan saya dalam membaca dan saya coba untuk share dengan Anda sebisa mungkin. Maaf kalau Anda mungkin merasa ini di luar ketertarikan Anda. Saya melihat bahwa kita perlu memantau P5 nih. Kita perlu memantau negara-negara anggota tetap DKPBB. Ya, mereka ini adalah negara-negara paling senior di dunia ini. Kalau kita berpikir bahwa dunia ini setiap negara sama saja, kurang tepat. Ya. Tidak semua negara sama. Ya, tidak semua negara diciptakan sama juga. Negara-negara P5 ini yang paling berkuasa. Jadi barometernya mereka nih. Nah, kalau kita lihat satu persatu, for the US, untuk Amerika Serikat, the problem of online terrorism as national security is practically non-existent. Nggak ada tuh cyber terrorism. Gitu. The US prioritize, Amerika Serikat memprioritaskan working with and influencing other governments, bekerja dan mempengaruhi pemerintahan negara-negara lain, to prevent authoritarian states that view open internet as political threat. Jadi respon cyber terorismenya itu bobot politiknya itu gede banget. Bobot kepentingan politiknya besar sekali. Ya. Apa itu kepentingan politiknya? Menekan Cina, ya kan? Menekan Rusia, menekan Cina dan Rusia. Itulah kepentingan Amerika Serikat. Menekan mereka berdua itu. Jadi apapun mereka gunakan untuk itu, termasuk respon terhadap cyber terrorism. Mereka bilang cyber terrorism itu nggak ada. Yang lebih penting adalah kita kerjasama internasional, kita lakukan tekanan terhadap Cina dan Rusia. Ini kan bahasa ini kan prevent authoritarian states that view open internet as political threat. Cara baca yang lain adalah tekan Cina dan Rusia. Karena mereka berdua itu adalah authoritarian state yang menggunakan internet sebagai senjata politik untuk membangun konsolidasi politik dalam negeri. Dan juga konsolidasi politik keluar sebenarnya. China, konsolidasi politik keluarnya juga jalan. Tidak ada negara yang bermitra dengan China yang bisa mengadopsi selain One China policy. Ya kan? China harus One China policy. Semua negara harus mengakui itu. Kalau ada negara yang tidak mengakui One China policy, tidak akan jadi mitranya kita. Tidak akan ada perdagangan barang speser pun. Begitu juga Rusia. Integritas teritorial Rusia. Hak Rusia untuk menjaga perbatasannya. Rusia itu tidak mau ekspansi di Eropa, dia hanya mau menjaga perbatasannya saja. Jadi kalau ada negara yang tidak mengakui integritas teritorial Rusia, hak dia untuk menjaga perbatasannya,
hak dia untuk melindungi warga negaranya atau siapapun yang menutur bahasa Rusia tidak akan ditemani. Jadi sama itu kepentingan. Nah, jadi untuk menekan authoritarian state. Nah, kemudian kalau kita lihat UK, UK mengakui ada threat posed by terrorists using cyber tools. Ada pengakuan. Kita lihat lagi China. China govern the matter of cyber terrorism in Article 12 of Cybersecurity Law. Stipulates any person, ya, barang siapa yang menggunakan jaringan internet untuk mempropagandakan terorisme dan ekstremisme akan dipidana. Kan itu. Bunyinya seperti itu. Eksplisit, tidak tawar-menawar, kan gitu. Terorismenya apa? Terserah gue. Kan gitu. Terorisme yang mana? Itu terserah saya yang menentukan. Nah, itu jadi artinya apa? Nah, benang merahnya apa? Tidak ada kesepakatan. Gitu. Benang merahnya adalah dari temuan saya, yang pertama adalah satu, P5 ini nggak sepakat. Ada yang mensekuritisasi, dalam bahasa sederhananya ya, melakukan sekuritisasi terhadap terorisme siber, China, Rusia juga, UK sebagian, tapi ada yang tidak mengakui itu sebagai masalah sama sekali. Amerika Serikat, ya. Kita lihat, maaf teman-teman, bear with me, ya, sabar. Kita lihat satu persatu ya dengan lebih ini. Nah, karena saya agak penasaran dikit. Kalau kita lihat Inggris, Counter Terrorism and Border Security Act mempidana one time viewing of information online. Mempidana one time viewing. Baru lihat sekali sudah bisa dipidana. Ya. Online untuk konten-konten yang dilihat oleh aparat sebagai konten yang merencanakan teroris attack. Jadi prerogatif di aparat untuk menentukan bahwa konten ini mengarah pada. Ini Inggris. Jadi Inggris ini sudah apa nih? Udah mengakui sebenarnya sudah langkah cyber terrorism ya, kontra cyber terrorism ya, lebih canggih daripada kita. Ya, kita yang apa namanya mengaku-ngaku demokrasi dan ini Inggris sudah lebih. Inggris yang memang demokrasi tertua di dunia ya, sudah menerapkan itu. Expressing support for terrorist organization while aware of risk encouraging others to do so also constitute crime. Juga akan dipidana mereka yang mengekspresikan dukungan. Can be punished with up to 10 years, dipidana 10 tahun. Expressing support. Ya. Tapi ini online ya, ini online. Dari UK Home Office, the government put high expectations on companies to go much further, demonstrate steps to combat dissemination of associated content and illegal behavior. Also associated content, konten-konten yang berasosiasi dengan terorisme dan juga perilaku-perilaku ilegal. Jadi mendorong ISP, Internet Service Providers, untuk melakukan langkah-langkah. Itu Inggris, cukup keras. Prancis juga hampir sama, mengedepankan kemitraan yang kokoh dengan perusahaan internet pelaku usaha, menempatkan dirinya, Macron menempatkan dirinya sebagai pemimpin kekuatan normatif. Ya, kemudian Macron mengusulkan TEREC. Nah, TEREC ini the European Union Regulation to prevent dissemination of terrorist content online. TEREC. The European Regulation TEREC ya, untuk regulasi konten teroris. Jadi Prancis levelnya adalah pemimpin Uni Eropa. Ya, Uni Eropa itu pemimpinnya adalah eksekutif komite, ya kan. Tapi secara tidak formal yang diakui sebagai pemimpin Uni Eropa itu Jerman, Prancis. Ini adalah bapak ibunya Uni Eropa, orang tuanya. Mereka berorientasi menjadi pemimpin normatif, membuat Uni Eropa membahas
mengcounter cyber terrorism. Terek ini nggak jadi, barangnya nggak jadi. Jadi di MK-nya Prancis itu ditolak. Sampai ke level MK dia ditolak. Uh, tapi uh, saya perlu update lagi gitu ya diri saya sendiri. Ini sampai mana langkahnya? Karena sekarang presidennya masih Macron gitu. Dan ada kemungkinan langkah-langkah yang lebih bisa diterima di secara konstitusional itu diterapkan. Dan juga sebenarnya ini uh, Uni Eropa ya level. Jadi mungkin di Uni Eropa itu nggak bisa diterapkan, tapi di Prancis bisa. Lalu kita lihat White House, Amerika Serikat bilang, we encourage technology companies, ya, internet service providers, Google, Facebook, Instagram, apalagi itu, ya, semua perusahaan-perusahaan Amazon, ya, Microsoft, to enforce their terms of service that forbid the use of their platform for terrorist purposes. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini terutama dari sisi White House ya, dari sisi eksekutif ya, presiden, kantornya presiden itu encourage tech company, swasta, bukan pemerintah. We maintain that the best tool to defeat terrorist speech is productive speech. And thus we emphasize the importance of promoting credible alternative narrative as the primary means by which we can defeat terrorism. Jadi, pemerintah tidak mengambil langkah tertentu. Mereka hanya mendorong swasta ya untuk melakukan pembatasan, blokir terhadap konten-konten terorisme online. Pembatasan. Artinya pemerintahnya nggak terlalu punya kebijakan khusus, punya kebijakan spesifik. Dan untuk secara umum mereka masih mempromosikan liberal market of ideas. Ya, market of ideas itu adalah sebuah lanskap informasi ya, di mana ide-ide bertarung. Gitu. Biarkan saja yang ekstremis itu ada. Yang kita perlu dorong adalah adanya alternatif-alternatif yang bisa mengkoreksi narasi-narasi ekstrim. Jadi itu Amerika Serikat. Jadi beda tuh dengan Inggris, Prancis yang lebih konservatif, Amerika Serikat lebih liberal. Rusia ada sovereign internet law, justified wider monitoring of social media, prohibition of the use of anonymizer and VPN. Ya VPN ya teman-teman ya. Kalau teman-teman keluar negeri, beli SIM card dulu kan, biasanya beli SIM card VPN. Nah, kalau saya sih gitu. Kalau saya mau ke China, saya beli SIM card VPN tuh di Tokopedia banyak ya. Nah, kalau di Rusia nggak ada jualannya, nggak bisa ya, nggak ada SIM card VPN. Jadi nggak bisa pakai VPN. Saya juga sering pakai VPN di Indonesia ya, untuk penelitian sendiri gitu. Nah itu nggak bisa di Rusia, nggak ada tuh website bisa pakai VPN. Nah, containing forbidden content require internet service provider to install software. Wah ini yang dijual lebih keren lagi. Install software allowing aparat to access online content, to access and to block online content. Jadi teman-teman gini ya, kalau di negara yang normal, negara ya seperti kita ini ya, kalau pemerintah mau mengakses atau ngeblok konten, dia harus punya perintah pengadilan nih. Punya perintah pengadilan yang kemudian dia sampaikan kepada ISP-nya, buka tuh email tuh orang. Buka tuh komunikasi-komunikasi sosmednya. Buka tuh ini itu dan sebagainya. Kalau di Rusia pakai software aja. Jadi pemerintah bisa melakukan itu kapan saja, gitu kan. Kemudian ada Yarovaya Counterterrorism, to requirement for content hosts to store and share information about users with national security authorities without court order, tanpa perintah pengadilan. To enable government to directly block whatever. Jadi seperti saya bilang tadi, tanpa perintah pengadilan. Content host harus menyimpan dan memberikan informasi itu tanpa perintah pengadilan.
Nah, ini Rusia. Authoritarian kelihatan ya di sini. Dan terakhir itu China, national cyberspace, internet was being used as a tool. Nah, ini ada suatu concern bahwa internet was being used as a tool to incite, plan, organize, and carry out act of terrorism. Kemudian operating one of the most sophisticated system for online censorship. Ya, China mengoperasikan most sophisticated system for online censorship, penyensoran online. Kemudian eh, yang kita sulit lakukan adalah bagi peneliti-peneliti cyber terrorism, bagaimana China memproses di pengadilan, memproses pemidanaan orang-orang yang dipidana karena aktivitas cybernya. Nah, itu tidak ada catatannya. Tidak ada catatannya. Kalau di kita di Mahkamah Agung itu ada ya, ada proceeding pengadilannya ada kan. Kita bisa baca, dan diantara yang ketangkep gitu ya, dan diadili ada di antara mereka yang punya aktivitas cyber. Nah, kalau China ini nggak ada nih apa namanya proceedingnya. Kemudian masih China, government response to cyber activities is driven by its own direction. Oh enggak, ini udah di luar China, sorry, ini udah di luar China. Jadi gini, intinya gitu ya, dari pengamatan singkat itu terhadap P5, satu, bahwa mereka tidak seragam, ada yang meliberalisasi, menyerahkan kepada swasta, dalam tanda kurung, ini Amerika Serikat melakukannya, dan ada yang eh, di antara dan sebagian yang lain, menempuh cara-cara nasional maupun regional ya, untuk menerapkan counter ofensif ya, terhadap cyber terrorism. Dan yang kedua, kecenderungannya adalah bahwa upaya-upaya apa namanya penyensoran, upaya untuk pemblokiran, upaya untuk melakukan interdiction terhadap pelaku teror di ruang siber itu semakin nyata, semakin besar upayanya dilakukan oleh negara-negara di antara negara-negara P5. Most uh, obviously itu di China. Rusia itu sebenarnya kalau kita lihat, Rusia itu sebenarnya tidak membedakan uh, mana terorisme dan mana yang bukan gitu ya. Semua penggunaan ruang siber yang dianggap undesirable ini, undesirable, tidak diinginkan oleh pemerintah Rusia, itu bisa diblokir dan bisa dipidana gitu. Itu kalau Rusia ya. Uh, Mana lagi? Prancis mengusahakan regional, Inggris melihat itu sebagai ancaman keamanan nasional. Ada yang nasional, regional, liberal. Rusia apa nih namanya? Eh, Tidak membedakan mana teroris mana bukan, apa yang tidak diinginkan oleh pemerintah bisa diproses. China secara eksplisit memiliki pengaturan tentang pidana terhadap cyber terorisme. Sangat berbeda warna-warnanya ya, berbeda warna-warnanya. Intinya kebanyakan mereka sudah mengadopsi langkah-langkah untuk melakukan pidana terhadap cyber terorisme. Apalagi kemudian UN, mungkin Anda nggak terlalu tertarik dengan ini. UN saya juga mengamati. UN itu ada proses yang namanya UNGGE, United Nations Group of Governmental Experts, yang membuat norma-norma yang tidak mengikat berkenaan dengan cyber terrorism. Baik itu artikulasi tentang apa kemampuan teroris di ruang siber dan lain sebagainya.
Untuk Indonesia ini beberapa apa namanya beberapa hukum yang kurang lebih relevan untuk aktivitas siber dari teroris, kurang lebih relevan. Dan yang bisa saya kumpulkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya tidak mengatur cyber sama sekali. Yang mendekati itu adalah apa namanya ujaran, ya, ujaran teroris yang mengajak pada terorisme, pasal 13A, pasal 14 apa namanya ajakan untuk melakukan aksi terorisme. Dua-duanya bisa dilakukan offline maupun online. Kemudian Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE itu yang terakhir tahun 2016, pasal 45A, pemidanaan untuk diseminasi informasi yang mengakibatkan kebencian, pemidanaan terhadap hacker, ya, 30, pasal 30, pemidanaan permintaan, ya, perintah platform untuk remove atau menyensor konten-konten yang melanggar aturan dan hukum. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan Rusia dan China, Rusia itu paling ekstrim, gitu. China yang cukup spesifik, lebih spesifik dari itu. Kita itu di mana ya? Saya masih bingung juga. Karena kita tidak memprosecute atau mempidana aktivitas terorisme siber sama sekali. Dan yang juga relevan adalah peraturan Kominfo tahun nomor 5 tahun 2020. Mewajibkan semua private data managing company, termasuk itu perusahaan-perusahaan media sosial, search engine, to register themselves to the ministry. Nah, kemudian mewajibkan cloud computing operator to provide access to the system, ya, in the context of law enforcement. Berarti harus ada perintah pengadilan. Nah, itulah kumpulan respon negara terhadap terorisme siber. Apa yang bisa benang merah yang bisa kita tarik di sini? Yang pertama adalah bahwa penanggulangan atau antisipasi terhadap aktivitas siberterorisme, aktivitas terorisme di ruang siber itu semakin mengemuka dalam agenda keamanan nasional negara-negara di dunia, khususnya negara-negara P5, negara-negara anggota DKPP. Cyber terrorism, meskipun secara restriktif dia masih hypothetical, sementara secara ekspansif dia definisinya dijauhi, tetapi agendanya semakin mengemuka dalam agenda keamanan nasional negara-negara di KPBB. Kemudian yang kedua, respon terhadap cyber terrorism mengharuskan mau tidak mau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan publik. Pemerintah, swasta, dan publik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kita bisa lihat bagaimana pemerintah otoriter sekalipun perlu mewajibkan perusahaan-perusahaan penyedia internet untuk kooperatif dengan negara. Dengan, kalau kita lihat tadi di Rusia, menginstall software yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pencegatan di ruang siber. Mengikut software. Artinya, meskipun dia otoriter sekalipun, dia tidak memiliki semuanya. Yang menjadi pengatur, pemilik jaringan di ruang siber adalah swasta, bukan pemerintah. Jadi kalau pemerintah mau melakukan apapun di ruang siber,
harus termediasi oleh swasta. Oleh karena itu, public-private partnership menjadi sangat penting. Kita harus ingat bahwa swasta pada dasarnya tidak peduli-peduli amat soal konten radikal. Nggak peduli-peduli amat. Yang mereka peduli adalah konten itu dilakukan oleh user yang sudah membayar, kan gitu. Jadi mereka nggak terlalu peduli soal itu. Bagaimana supaya mereka peduli? Ya mereka harus dibina, harus didampingi. Gitu. Pemerintah harus mendampingi swasta, kemudian bekerja sama untuk menentukan mana konten-konten yang tertentu yang bisa dikatakan konten yang tidak diinginkan, termasuk itu konten ekstremis kekerasan, karena itu jumlahnya banyak sekali. Kita kalau melihat konten-konten hanya di website atau media sosial tentu itu sudah mulai berkurang. Platform yang lebih banyak adalah platform online sharing atau cloud computing. Itu yang administrasinya lebih repot. Kemudian untuk Indonesia masih belum memiliki respon yang spesifik terhadap aktivitas teroris di ruang siber. Belum ada respon yang spesifik. Respon-respon yang ada saat ini yang kita bisa lihat di sini tidak secara spesifik menarget atau menggentarkan teroris di ruang siber dari penggunaan ruang siber. Tidak menggentarkan itu. Tidak ada hanya sedikit sekali teroris yang dipidana karena aktivitas sibernya. Orang yang dipidana dengan pidana teroris karena aktivitas sibernya. Saya bisa pastikan sedikit. Kalau sudah riset. Jadi yang saya deteksi dari 60 kasus hanya satu. Itu pasal 13A. Dia kena 13A. Kalau dia dipidana dengan pidana terorisme dan itu terjadi karena aktivitas sibernya, kemungkinan kan 13A. Itu hanya satu dari 60 kasus. Jadi saya kira ada satu tantangan juga dari criminal justice, khususnya dari diri seorang jaksa, untuk membangun kasus yang kokoh, yang kemudian bisa dijadikan pemidanaan terorisme yang kokoh ya. Ketika bahannya itu adalah aktivitas siber, mereka kemungkinan nggak berani mengajukan pidana seperti itu, karena kemungkinan tidak akan tidak akan diputus oleh hakim ya. Kemungkinan kalau memang aktivitasnya itu siber gitu ya, mereka akan menggunakan pasal-pasal lain ya, pasal-pasal perbantuan, pasal 15 misalnya. Di sini nggak ada ya, pasal 15 junto 7 yang biasanya digunakan untuk perbantuan aktivitas terorisme, dan itu hukumannya nggak besar, nggak akan besar-besar amat. eh, eh, jadi ke depan apa nih yang kita butuhkan? Ya saya belum, yang kita butuhkan sebenarnya adalah kajian yang lebih banyak. Ya, kajian yang lebih banyak tentang aktivitas siber kelompok-kelompok teroris. Kita perlu lebih bisa memetakan di platform apa mereka lebih banyak beraktivitas saat ini. Karena platform itu dinamis sekali. Internet service provider dinamis sekali. Semakin ke sini internet service provider ada ratusan, ada 800 saat ini. Di rumah saya baru ada internet service provider baru lagi gitu, nawar-nawarin lagi. Wah, Pak, ini paket itu. Wah, iya iya, saya pikir wah murah juga nih gitu kan, tertarik juga kita gitu. Ada baru lagi. Jadi ISP, dari satu ISP ke ISP yang lain pengaturan bisa beda-beda. Apa yang diblokir di satu ISP mungkin nggak diblokir di dua ISP lain. Kemudian platform juga beda-beda. Saya
menggunakan platform tertentu, katakanlah diblokir. Saya pakai VPN, nggak diblokir lagi. Gitu. Jadi pengalaman pribadi, gitu ya. Jadi platform apa nih yang paling banyak digunakan? Karena di platform itulah kemudian respon itu harus dititik beratkan. Gitu. Jangan respon itu banyak di media sosial atau apa yang kemudian akan exposure publiknya akan tinggi sekali. Oh, pemerintah melakukan penyensoran, pemerintah melakukan pembatasan ekspresi, anti demokrasi dan lain sebagainya, itu akan langsung di apa namanya? Ditelan, akan dikunyah-kunyah gitu akan digoreng-goreng oleh aktivis-aktivis pro demokrasi, dan itu ya memang itu pekerjaan mereka. Tapi kalau kita presisi di platform yang paling banyak digunakan, dan cara kita bukan dengan pendekatan-pendekatan yang publik ya, tetapi pendekatan yang presisi. Pemerintah langsung membangun relasi yang produktif dengan penyedia platform. Gitu. Jadi spesifik, orangnya spesifik di pengguna si manajer platform ini siapa, adminnya siapa nih, yang mantengin data berseliweran keluar dan masuk setiap hari siapa. Dia ini yang kita target. Gitu. Diberikan informasi, diberikan tanggung jawab untuk menyensor, memblokir apa yang tidak diinginkan. Tidak perlu ya, saya kira supervisi publik itu apa ya? Pada saat ini kan ada dewan tertentu ya, ada dewan yang dibuat isinya ya warga masyarakat gitu, yang kemudian memverifikasi pemblokiran. Jadi website, situs web yang diblokir, seperti dulu tuh Ar-Rahmah kan, Ar-Rahmah itu diblokir, kemudian pengurus websitenya bertemu dengan dewan itu dan mengurus apa yang harus dilakukan supaya tidak diblokir lagi. Ya, sudah diurus semua, sudah lepas blokir. Tapi proses ini tidak luput dari kritik masyarakat bahwa apa sebenarnya yang dilihat oleh pemerintah ketika memblokir website itu tidak jelas. Yang kemudian menjadi bahan penilaian itu diblokir atau tidak, itu nggak jelas. Sehingga memang tidak presisi. Presisi itu menjadi penting karena kalau tidak presisi dia akan mendapat kritik tidak demokratik dan sebagainya. Saya akui demokrasi itu adalah suatu penghalang besar dari respon yang efektif terhadap terorisme cyber. Demokrasi penghalang yang besar. Saya pribadi akan mengusulkan tindakan-tindakan yang tidak terlalu demokratik, senyap saja. Tindakan-tindakan itu tidak usah dipublikasi. Gitu ya. Ya. Mengundang konsultan-konsultan secara tertutup saja ya, Mas Dian ya, Mas Raffi gitu diundang. Ini ada aktivitas ini di media sosial, di cloud computing dan lain sebagainya. Gimana? Ini radikal atau tidak? Dan sebagainya. Nah, tertutup saja. Udah, Mas, radikal? Oke, kita hubungi platformnya. Jadi nggak usah pakai publik gitu. Saya kira untuk sementara gitu ya, Bapak-bapak, Mas-mas. Kalau ada apa nih? Respon, silakan. By the way, kayaknya saya itu mesti ngasih soal UTS deh. Jadi kan UTS ya minggu depan. Ya. Jadi Iya, Pak. saya masih belum tahu soalnya apa. Nanti saya koordinasikan dengan siapa, Mbak Imas ya? Yang Ya. suka ngontak saya tuh Mbak Imas ya namanya. Saya nggak Ya, tahu. betul, Iya, Pak. Pak, betul. Ya, Pak. Arah hubungnya KT, Pak. Betul, Pak. Ya, saya manggil dia itu Mas, tapi dia nggak pernah bilang saya itu ternyata Mbak, gitu kan? Ternyata dia Mbak. Jadi saya akan kontak dia. Kayaknya sih saya yang punya jatah ngasih UTS gitu.
eh, saya kira ya akan sekitar apa yang kita bahas aja lah, gitu ya. Ini kan ada rekaman-rekamannya juga. Oke, apa teman-teman kalau ada apa pertanyaan atau apa yang nanti mau dibahas ya silakan ya di WA saya juga bisa. Ini juga nanti akan saya masukin ke YouTube saya, gitu ya. Kita bisa diskusi juga di situ. Teman-teman apa namanya itu itu aja kali ya. Kita kita apa namanya tutup dulu kuliahnya kalau misalnya eh, kalau tidak ada tanggapan. eh, Semoga bermanfaat ya apa yang kita diskusikan hari ini. Eh, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Ali. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima Selamat kasih sore banyak. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.